Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini juga kami mohon agar Engkau mencurahkan rahmat Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga apa yang hendak kami katakan, hendak kami sampaikan bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu, sungguh-sungguh bukan berasal dari kami, tapi dari kehendak-Mu. Bimbinglah kami semua agar nama-Mu dimuliakan dan kehendak-Mu terjadi. Dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mereka memilih 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teresia Ari Sukarni SAG dalam Mimbar Agama Katolik dengan tema adalah 100% Katolik dan 100% Indonesia. Untuk memahami tema tersebut telah hadir narasumber kita, yaitu Romo atau biasa dipanggil Pastor Hadrianus Warjito SCY. Beliau adalah pastor kanan Gereja Paroki Santa Teresia Jambi yang berdomisili di Pastoran Pondok Kristofel. Selamat sore Romo. Selamat sore. Apa kabar Romo? Baik. Iya, sehat dan luar biasa. Ya. Baik, berbicara tentang tema hari ini Romo, bahwa tema hari ini sungguh berbeda. Meskipun bulannya adalah bulan Mei, itu bulan Maria, tetapi tema kita hari ini adalah 100% Katolik dan 100% Indonesia. Sebagai pertanyaan Romo, apa yang melatar belakangi sehingga tema tersebut dimunculkan, dan apa sebenarnya maksud dari 100% Katolik dan 100% Indonesia? Silakan monggo Romo. Baik, kelahiran negara Republik Indonesia ini memberi kerangka bagi Gereja Katolik untuk benar-benar masuk di dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia kita ini. Ya. Jadi dari selain pihak juga bisa dikatakan 100% Katolik, 100% Pancasila dengan dimensi-dimensinya itu. Ya. Sehingga dalam hal ini gagasan mendasar adalah bahwa Allah menjelma menjadi manusia itu tidak membatasi diri hanya di suatu negara saja, tapi di setiap tempat, waktu, dan konteks. Dalam hal ini gereja benar-benar datang sebagai pewujudan dari kehendak Allah yang universal itu menjadi sangat-sangat lokal. Lokal, selain lokal juga nasional. Itu. Iya, baik. Masih dengan 100% Katolik dan 100% Indonesia. Romo tadi mengatakan 100% Pancasila. Nah, tema ini sangat menarik dan mungkin sering kita dengar itu 100% Katolik dan 100% Indonesia. Sebagai pertanyaan Romo, apa yang menjadi dasar kitab sucinya sehingga tema tersebut kok dimunculkan yang menjadi landasan Bible? Monggo. Bagaimanapun juga Gereja Katolik itu percaya akan Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam pribadi Yesus yang sering disebut juga Yesus dari Nazaret. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Namun di dalam perkembangan selanjutnya Allah itu menjanjikan suatu keselamatan yang universal, artinya bagi seluruh bangsa manusia. Oleh sebab itulah, dari titik perkembangan awal sudah mulai menyebar. Berangkat dari Yerusalem, Tuhan Yesus mengutus dua muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi. Nah, dari situlah mulai berkembang. Tak terkecuali juga di Indonesia ini mulai mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui para misionaris. Namun dalam hal ini tetaplah komitmen adalah menjadi lokal sekaligus universal. Artinya sekaligus sebagai Katolik, namun pada waktu yang bersamaan dia menjadi Indonesia. Ya, itu. Kemudian ini sumber kitab sucinya Romo yang menjadi dasar bahwa kita memakai 100% Katolik, 100% Indonesia. Yang menjadi landasan kitab sucinya sumbernya dari kitab apa, Romo? Nah, sekali lagi dari Injil sendiri, apalagi Injil Yohanes, ketika dikatakan pada awalnya itu adalah firman.
Oh ya. Firman itu menjelma menjadi manusia. Dalam faktanya manusia itu adalah Yesus. Nah, Yesus yang kemudian dilahirkan di Bethlehem namun menjadi bertumbuh berkembang di Nazaret, itu yang kemudian wafat di kayu salib lalu dibangkitkan, dia benar-benar akhirnya tidak mengenal lagi ruang dan waktu karena dia hadir di seluruh muka bumi ini. Tapi setiap kali dia menyapa, menyelamatkan manusia, ya 100% dia bahwa dia ini orang Jawa, dia ini orang Batak, dia ini orang Papua, dia ini orang dari Ambon dan seterusnya. Nah, ketika kemanusiaan itu juga diterima 100% oleh Allah, sekaligus diperbaharui di dalam kehidupan baru yang namanya Yesus yang dibangkitkan, lalu dari situ 100% tetap lokal, Jawa, Indonesia, lalu dari situlah muncul juga bahwa 100% dia Katolik, yang artinya universal. Kemudian Romo, ini kita memasuki masa Paskah yang kelima. Bacaan yang disampaikan seperti Romo juga tadi ada menyinggung bahwa dari Injil Yohanes. Bacaan hari kemarin ada dari Kisah Para Rasul, bab 6 ayat 1-7. Ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan dari Injil Yohanes sama Kisah Para Rasulnya bab 6 ayat 1-7, siapa sebenarnya yang menjadi tokoh sentral dari bacaan kitab suci yang akhirnya mengapa juga tokoh itu kok disampaikan? Nah, itu dalam Kisah Para Rasul berarti para murid Yesus. Iya. Setelah Yesus naik ke surga, mereka menerima daya kekuatan ilahi dari Yesus. Lalu dari situlah mereka menjadi pewarta. Apa yang mereka katakan sebagai suatu kesaksian sebagai murid-murid Yesus, lalu mewartakan itu dengan daya kekuatan ilahi. Iya. Terjadilah apa yang mereka katakan, mereka lakukan, apa yang seperti pernah dilakukan oleh Yesus. Bahwa orang sembuh, orang mendapatkan makanan, orang mendapatkan kesejahteraan karena keselamatan. Bukan hanya sekedar cita-cita tetapi nyata. Lalu dari situlah terjadi suatu reorganisasi di dalam kehidupan mereka. Karena banyak orang-orang miskin, lebih-lebih juga orang Kristiani awal, waktu itu belum disebut Kristiani, tetapi mereka adalah pengikut Yesus yang tidak mendapatkan serba kecukupan, lebih-lebih dari janda, dari lingkungan orang yang berbahasa Yunani, meskipun yang mereka Yahudi gitu loh. Nah, dari situlah tokoh para rasul itu menjadi sentral di dalam kisah ini. Kendatipun dalam hal ini mereka menghadirkan keilahian Yesus itu dalam hidup sehari-hari. Itu. Iya. Bahkan kemarin Romo pernah menyampaikan salah satunya adalah para rasul punya tugas pelayanan, diakon. Ya. Nah, dalam kaitannya dengan diakon pelayanan ini menjadi tokoh yang menjadi, apakah ini menjadi gambaran bahwa kita sebagai umat Katolik dalam peristiwa Paskah kelima ini ada kepedulian atau ada keterkaitan untuk kita benar-benar menjadi orang Katolik yang 100% Katolik dan 100% Indonesia. Nah, dalam hal ini menjadi konkret nyata. Ya. Bahwa para rasul bisa dikatakan kedodoran di dalam melayani banyak hal. Maka dari itu ketika mereka berunding bersama lalu memberikan solusi. Ya. Ayo dari antara kalian pilihlah 7 orang yang benar-benar suci, benar-benar hidupnya baik, penuh Roh Kudus. Lalu mereka memanggil 7 orang. Salah satunya Stefanus. Nah, lalu dari situ para rasul berdoa, menumpangkan tangan buat mereka. Sehingga dalam hal ini terjadilah yang namanya pelipat gandakan pelayan-pelayan itu. Para rasul sendiri mengatakan, biarlah kami
menaruh perhatian terhadap doa dan pelayanan firman. Ya. Kalian yang siap untuk melayani orang-orang miskin, silahkan. Nah, disitulah setiap kali di dalam setiap lokalitas, apalagi di dalam cara pandang Pancasila, Ya. tidak semuanya itu serba sama rata sama rasa. Ada saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan sila kelima, keadilan bagi rakyat Indonesia itu. Keadilan Sehingga sosial. dalam hal ini diakonia atau pelayanan itu ditujukan juga untuk orang-orang yang hina, dina, papa, sakit, dan memerlukan pendidikan juga. Nah, disitulah terjadi yang namanya diversifikasi pelayanan. Intinya datang untuk melayani, diakonia. Tetapi ada yang membutuhkan doa, berarti liturgia, membutuhkan juga pengajaran, kerugma, Kerigma, pewarta. tetapi mereka juga membutuhkan pelayanan untuk disatukan, dibentuk sebagai suatu jemaat. Ya. Nah, itu koinonia. Lalu dalam kesemuanya juga dalam semangat diakonia, artinya melayani. Melayani. Nah, dari tema ini Romo, letak keistimewaan apa yang bisa diteladani oleh umat Katolik secara awam? Kalau yang tadi kan Romo mengatakan itu diawali dari para rasul. Nah, untuk kami sebagai umat awam, apa yang dapat kami boleh teladani sebagai umat Katolik? Baik, dalam hal ini menjadi orang yang hidup baru di dalam roh, artinya ikut bangkit bersama Yesus. Kita mengambil bagian di dalam fungsi-fungsi Tuhan Yesus Ya. sebagai nabi, sebagai imam, dan juga sebagai gembala. Ya. Dan itu mencakup bahwa sebagai awam juga tetap berdoa. Ya, dah? Doa, mendoakan, mengucap syukur, dan lain sebagainya. Tapi sebagai awam juga, kita benar-benar juga menyampaikan kehendak Allah, firman Allah. Lalu dalam hal ini wujud nyatakan melalui juga manajemen kehidupan itu sendiri. Nah, dalam hal hidup berbangsa dan bernegara Ya. yang mempunyai landasan 5 sila, kita diberi cara kerja yang lebih jelas lagi. Ketuhanan Yang Maha Esa, lalu berperi kemanusiaan, lalu kemudian juga kita ambil bagian di dalam demokratisasi hidup bersama ini. Ya. Tak terkecuali dalam hal ini dengan sedia membentuk kesatuan untuk apa? Untuk mensejahterakan semua. Tidak harus semua sama rata, sama rasa. Ya. Tetapi siapa yang mampu dan lain sebagainya, atau bahkan bergerak bersama melalui kredit union, nah kita bisa memberi garis besar pada pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Luar biasa. Iya, baik Romo. Nah, sampai saat ini Romo, sebagai tokoh agama Katolik, Romo, bagaimana melihat karakter umat Katolik di Provinsi Jambi dalam kaitannya menciptakan semangat 100% Katolik dan 100% Indonesia? Apakah itu sudah terwujud untuk di Provinsi Jambi? Menurut Romo bagaimana? Ini kalau saya mengambil kesimpulan secara menggeneralisir itu tidak belum sampai ke situ. Ya. Karena bagaimanapun juga umat Katolik di Provinsi Jambi ini hadir di dalam suasana diasporik. Ada di mana-mana. Ada yang menjadi sopir truk, ada juga yang menjadi migran dari Sumatera Utara, atau dari sini sendiri, ada juga yang setelah lulus kuliah kemudian pergi bahkan sampai ke luar negeri. Dan itu semua diharapkan membawa nilai-nilai kekatolikan yang pernah dicerna, dihidupi di dalam hidup ini, lalu dibawa kemana-mana. Ya. Sehingga dalam hal ini mau mengatakan umat Katolik di Provinsi Jambi yang jumlahnya juga cuma sedikit itu, susah untuk disimpulkan begitu. Namun yang jelas bahwa Gereja Katolik setia dalam pelayanan. Ada peribadatan setiap hari Minggu atau bahkan hari-hari yang lain yang tidak bisa dilakukan pada hari Minggu karena jauhnya umat dari pusat pelayanan di kota. Ya. Lalu dari situlah kita berharap terus-menerus, mau dikatakan
memompa, menganimasi agar dalam kehidupan itu sungguh-sungguh ada keseimbangan nilai-nilai yang dihidupi. Ya. Baik itu nilai-nilai yang sifatnya surgawi, ilahi, maupun juga di dalam nilai-nilai yang sifatnya manusiawi, mendunia ini. Ada keseimbangan antara yang ilahi dan yang manusiawi. Artinya bahwa untuk Provinsi Jambi, umat Katoliknya, masyarakatnya, kehidupan bermasyarakatnya itu sudah menciptakan nilai-nilai diakon, begitu? Mempunyai keterarahan ke situ. Tapi memang dari awal itu, seperti suster-suster FMM hadir 77 tahun di Jambi ini. Iya. Nah, mereka melayani dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Demikian pula yang hampir 100 tahun SCY maupun SCY, juga iya, Yayasan Xaverius itu Iya. arahnya. Ya. Ya. Baik, terima kasih Romo. Sebelum kita melanjutkan kepada pemirsa juga, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Baik Romo, masih berbicara dengan tema kita hari ini adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Bahkan tadi Romo juga menyampaikan bisa 100% Pancasila. Nah, bagaimana nilai-nilai diakon? Karena pembahasan kita tadi terakhir itu berkaitan dengan pelayanan. Bagaimana nilai-nilai diakon yang diharapkan untuk bangsa Indonesia dan gereja di zaman now, khususnya untuk umat Katolik. Ya, dalam hal ini memang inti pokok dari semangat kekatolikan, kekristenan itu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, melayani itu inti pokoknya lagi agar kehendak Allah itu terwujud nyata di dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Ya. Nah, mau memakai jargon Ipolexos Budhan Kamnas itu jadi karena bagaimanapun juga ini menjadi cita-cita kita bangsa Indonesia. Ya, betul. Ada yang bergerak di dalam bidang politik, bergerak di dalam bidang pendidikan, budaya, lalu kemasyarakatan yang lain, misalnya di dalam dunia pertanian, perikanan dan lain sebagainya. Nah, apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yang dirumuskan di dalam Pancasila itu kita adopsi, bukan kita adopsi saja, kita masuki, kita hayati secara penuh sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang beragama Katolik. Ya. Sehingga dalam hal ini yang namanya jati diri kekatolikan itu menjadi jati diri juga keindonesiaan. Nah, untuk itulah bagi gereja, warga gereja Katolik baik itu yang hierarki maupun juga awam, jelas tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang bertentangan pertama dengan kehendak Allah, yang kedua dengan visi misi bangsa Indonesia. Ya. Jadi kalau kami mengajarkan yang bertentangan itu namanya sendiri sudah berbuat dosa. Lalu masih mau membawa orang lain berbuat dosa. No, itu tidak mungkin. Dari dirinya kami juga melawan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang merusak Indonesia menjadi berantakan, pecah, dan bahkan juga melanggar hak-hak asasi manusia, nilai persatuan, nilai demokrasi, bahkan juga orang-orang yang miskin pun tidak dilayani. Itu jelas tidak mungkin. Karena bagaimanapun juga ketuhanan yang Maha Esa itu mewujud nyata di dalam seluruh kemanusiaan kita dengan segala dimensinya. Itu. Iya, luar biasa. Kemudian Romo mengatakan Ipolexus Budhan Kam. Indonesia saat ini mungkin akan masuk di dalamnya di sana. Indonesia saat ini di bulan Mei itu kan identik dengan pendidikan. Ya. Tanggal 2 Mei itu adalah
pendidikan nasional. Tanggal 20 Mei adalah kebangkitan nasional. Bulan Mei sendiri oleh Gereja Katolik itu dinyatakan sebagai bulan Maria. Nah, menurut Romo bagaimana tradisi di bulan Mei dalam kaitannya dengan peran Maria, kemudian dalam kaitannya dengan peran pendidikan dan kebangkitan nasional untuk Indonesia saat ini? Apa yang biasa tradisi ini yang harus dibangkitkan? Pertama masuk di dalam yang namanya devosi, penghayatan akan yang benar-benar masuk di dalam hati, di dalam kehidupan. Bahwa umat Katolik itu bisa sampai kepada Tuhan Yesus karena juga peranan Bunda Maria yang melahirkan Yesus. Maka dia itu, Bunda Maria ini sebut Bunda Yesus Kristus, Bunda Allah, Bunda Gereja. Nah, dalam hal ini bukan pertama-tama keselamatan akan diberikan oleh Bunda Maria, tetapi dengan pengantaraannya kita itu sampai kepada Yesus, kepada Allah. Namun bagaimanapun juga di dalam menghayati iman, pengharapan dan kasih, kita tidak lepas dengan yang namanya model-model di dalam kehidupan. Bunda Maria ini menjadi model utama. Karena apa? Dia yang pertama-tama menerima sabda Allah lalu melahirkan Yesus. Dia yang 100% sungguh-sungguh setia kepada kehendak Allah, menghayati firman Allah itu, bahkan juga menjadi manusia melalui rahim Bunda Maria. Nah, dalam hal inilah penghormatan kita kepada Bunda Maria melebihi yang lain, namun tetap bahwa dia adalah putri Bapa, ciptaan. Namun dari lain pihak juga, lihat model macam inilah. Maka dalam hal ini senantiasa berdoa dengan pengantaraannya, dengan melihat modelnya, menghayati modelnya, kita benar-benar semakin dibawa kepada penghayatan yang 100% Katolik, 100% Indonesia, Pancasilais macam itu. Inilah dengan Bunda Maria. Bunda Maria ternyata juga menjadi teladan untuk semua keluarga ya, dalam hal pendidikan. Oh iya jelas, karena bagaimanapun juga Bunda Maria, Santo Yosef itu menjadi boleh dikatakan tempat bagaimana firman Allah itu menjelma menjadi manusia, sehingga sering kita sebut juga keluarga dari Nazaret. Keluarga Nazaret, ya betul. Iya, Santo Yosef juga menjadi model dari para pekerja, dan ini juga bahwa Gereja Katolik itu sangat menghargai kaum buruh juga sebagai model dari orang yang Santo Yosef bekerja sebagai seorang pekerja. Iya. Romo berbicara tentang keluarga kudus Nazaret. Idealnya seorang keluarga kudus Nazaret untuk umat Katolik itu seperti apa seharusnya? Bila kita berbicara tentang kaitannya dengan 100% Katolik, 100% Indonesia, bahkan juga nilai-nilai pendidikan dan kebangkitannya dimunculkan dalam keluarga kudus Nazaret, itu seperti apa? Baik, aminnya Bunda Maria terhadap pewartaan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, bahwa firman Allah, sabda Allah akan menjelma menjadi manusia, dan itulah dihayati sepenuh-penuhnya dari saat pewartaan lalu sampai Bunda Maria mengandung dan melahirkan. Lalu dari situlah perjalanan manusia lahir, bertumbuh, berkembang itu oleh keluarga dari Nazaret, Bunda Maria, Santo Yosef diwujud nyatakan. Kita sangat tahu bagaimana si kecil Yesus juga diajak ke sinagoga, dibiasakan untuk mendengarkan firman, sampai akhirnya juga dia ngelotok dengan ajaran-ajaran Yahudi. Nah, itu salah satu bukti. Memang tidak bisa digambarkan bagaimana 2000 tahun yang lalu apakah Yesus itu masuk PAUD, TK, SD, SMP, tidak. Namun bagaimanapun juga dengan penuh keyakinan
bangsa Yahudi sebagai bangsa terpilih, itu salah satu juga yang sampai sekarang sangat dinilai, sangat concern, menaruh perhatian terhadap pendidikan. Sehingga banyak dari mereka yang maju juga. Nah, keluarga dari Nazaret, Yosef, Bunda Maria, dan Yesus sendiri ada di dalam suasana tanggung jawab macam ini. Iya. Untuk di Jambi salah satu biarawan ya, yang sangat kental dengan Maria. Apa benar? FMM ya, enggak salah. FMM. Iya. FMM juga meletakkan dasar pondasi pendidikan melalui para suster. Nah, terakhir Romo, apa yang dapat Romo sampaikan sebagai kesan pesan berkaitan dengan tema besar kita adalah 100% Katolik dan 100% Indonesia sebagai kalimat penutup. Pesan sebagai seorang imam kepada keluarga-keluarga Katolik. Monggo Romo. Baik. Ada filsuf yang mengatakan bahwa manusia itu menemukan diri dalam keterlemparan. Kalau dikatakan keterlemparan itu seakan-akan tidak sengaja. Sementara kita ini ketika dilahirkan, bertumbuh, berkembang, nah itu senantiasa ada di dalam konteks ruang dan waktu. Bahasanya agak tinggi. Nah, untuk itu menjadi manusia 100% Katolik, 100% Indonesia, konkretnya itu menjadi 100% orang Jambi, Provinsi Jambi, dan sekaligus 100% dia ini tetap Pancasilais dan tetap Katolik. Nah itu konkretnya. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih sudah berkenan bersama kita untuk mimbar agama Katolik ini. Dan pemirsa terkasih dalam Kristus, menjadi orang Katolik itu harus mengimani Kristus secara penuh, bukan setengah-setengah. Dan karena cinta kepada umatnya, kita juga harus sepenuh hati. Dan menjadi warga negara Indonesia juga harus sepenuh hati, bukan setengah-setengah, menjaga persatuan dan kesatuan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu kita sebagai umat Katolik mari menyediakan diri terbuka akan karya-karya Allah melalui Bunda Maria juga yang saat ini sedang kita laksanakan di bulan Mei. Akhir kata, saya Teresia Ari Soekarni SAG mengucapkan terima kasih. Mohon maaf akan segala kekurangannya. Mohon izin undur diri. Selamat sore dan Tuhan memberkati kita semua. Iya.